Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang model asuhan keperawatan tradisional. Adapun presentan pada hari ini yaitu saya sendiri Indriana, ada Ibu Ike Sulistianingsih dan Ibu Shannon Jane Ratungurun. Berikutnya, di seluruh dunia, isu dalam mengatasi kekurangan perawat masih menjadi isu yang masih sering dibicarakan. Salah satu solusi dalam mengatasi isu ini yaitu untuk dengan menentukan model asuhan keperawatan yang tepat. Dengan mempertimbangkan model asuhan ini, eh, harus mempertimbangkan rasio staf, perawat, dan pasien, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam memberikan perawatan yang terbaik. Model ini juga membantu perawat dalam mengatur tim, berkomunikasi antar anggota tim, dan membuat keputusan selama pasien dirawat di rumah sakit. Adapun tujuan dari presentasi pada hari ini yaitu untuk membahas 5 model asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu total patient care, functional nursing, team nursing, primary nursing, dan nursing case management. Untuk model asuhan pertama yaitu total patient care akan dijelaskan oleh Ibu Shannon. Kepada Ibu Shannon disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang total patient care. Eh, metode ini populer di awal abad ke-20, sejak tahun 1930-an dipelopori oleh Florence Nightingale. Model ini di mana satu perawat bertanggung jawab penuh atas pasien selama satu shift. Berarti dia bertanggung jawab secara holistik pasien itu mulai dari fisik, emosional, psikologi, spiritual, dan lain-lain. Kelebihannya adalah hubungan perawat pasien lebih dekat. Kekurangannya tidak efisien bila pasien dalam jumlah banyak. Selanjutnya, Bu. Nah, kita dapat lihat di bagan ini satu perawat dia memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada 5 pasien. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa kekurangannya jika dia diberikan pasien lebih banyak, berarti dia tidak akan fokus dalam melaksanakan pelayanan untuk pasien dengan total care. Di bagian yang lain kita dapat lihat bahwa satu pasien ini akan dirawat oleh satu perawat selama 8 hours. Dia akan memberikan pelayanan atau memberikan asuhan keperawatan yang maksimal dan fokus dalam 8 jam itu dari awal hingga akhir shift. Makanya dibilang tidak efisien untuk dilakukan pada pasien yang banyak. Dan ini baiknya dilakukan pada area-area intensif yang fokus pada pasien-pasien yang total. Selanjutnya kita akan bahas tentang functional nursing. Functional nursing ini berkembang di saat Perang Dunia Kedua. Setiap perawat melakukan tugas spesifik tertentu. Jadi untuk kelebihannya adalah cocok di rumah sakit dengan beban kerja yang tinggi. Kemudian kekurangannya adalah kurang profesional bagi pasien. Ini adalah bagannya, di mana dalam metode ini akan ada satu in-charge, kemudian in-charge ini memiliki 30 pasien dalam satu unit karena beban kerja yang tinggi sehingga dia memutuskan untuk dia membagi tugas secara fungsional. Jadi perawat LVN ini dia akan bertugas untuk memberikan obat yang per oral, kemudian perawat RN akan memberikan treatment administrasi, kemudian perawat RN yang lain akan memberikan khusus IV medication untuk 30 pasien, perawat yang lainnya pun akan memberikan vital sign saja, kemudian yang satu lagi hanya akan hygiene supplies. Ada lagi metode tim. Ini populer di tahun 1950-an. Perawat bekerja dalam tim dipimpin oleh tim leader. Kelebihannya adalah kolaborasi dan efisiensi, dan tantangannya adalah koordinasi antara anggota tim. Ini adalah bagannya, di mana dalam satu shift dibagi, pembagiannya adalah contohnya tadi 30 perawat, 30 pasien dalam satu shift. Ini akan dibagi dalam 2 tim. Nurse in charge akan membagi dalam 2 tim. Masing-masing tim akan dipimpin oleh leader, tim leadernya. Di bawah tim leader akan memiliki 3 perawat asosiat atau perawat pemberi asuhan. Kemudian mereka masing-masing tim akan bertanggung jawab pada timnya masing-masing sampai dengan pasien selesai dalam pelayanannya, perawatannya. Selanjutnya primary nursing akan dijelaskan oleh Ibu Ika. Baik, terima kasih Bu Sen.
Berikutnya saya akan menjelaskan terkait primary nursing, di mana model ini muncul di tahun 1960-an. Satu perawat bertanggung jawab penuh dari awal hingga akhir perawatan pasien. Kemudian kelebihannya memang ini continuity of care karena dipegang oleh dari pasien masuk sampai pasien pulang itu dipegang oleh satu perawat, perawat primer. Sementara tantangannya adalah butuh jumlah sumber daya yang memadai. Jadi memang perawatnya itu harus mempunyai kompetensi yang baik. Berikut adalah skemanya untuk model asuhan primary nursing, di mana pasien pada saat masuk itu akan diasuh oleh satu perawat primer, di mana perawat primer ini akan melakukan proses keperawatan dari pengkajian sampai dengan evaluasi dan sampai dari pasien masuk sampai pasien pulang. Tetapi bila perawat primernya sedang tidak bertugas, ini akan didelegasikan kepada perawat asosiat yang dinas sore ataupun dinas malam. Dan perawat primer juga yang melakukan kolaborasi dengan tim yang lain seperti dokter dan PPA yang lain, atau jika secara administrasi dia membutuhkan masukan dari supervisornya terkait dengan asuhan. Model yang selanjutnya adalah nursing case management. Nursing case management ini populernya di akhir tahun 1980 dan di awal tahun 1990, di mana perawat mulai diakui sebagai case manager. Nah, di sini perawat yang menjadi case manager itu menjadi koordinator layanan pasien. Dan ini sangat cocok untuk pasien-pasien dengan kasus kronis. Kelebihannya memang efisiensi dan koordinasi lintas profesinya jadi lebih terakomodir. Namun tantangannya butuh kemampuan manajerial yang tinggi dari perawat tersebut. Nah, ini adalah contoh skema jika metodenya adalah metode case management. Di sini dalam asuhan ini perawat case manager itu akan memegang akan dibagi dalam bermacam-macam spesialistik. Jadi bisa untuk perawat yang spesial untuk perawatan medikal bedah atau perawat dengan spesial dengan pediatrik. Kemudian perawat yang spesial untuk obgyn ataupun dengan trauma. Nah, dengan spesialistik kompetensi masing-masing perawat case manager ini, dia akan melakukan asuhan pada pasien-pasien dengan oriented spesialistiknya. Dan jika di rumah sakit memiliki pembagian ruangan-ruangan seperti ini, tentunya akan lebih baik memakai jika ada perawat yang spesialistik seperti case manager ini dapat dilakukan dengan baik. Tapi ini juga membutuhkan kompetensi khusus untuk pembekalan pada perawat yang melakukan asuhan. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi diskusi tentang bagaimana penerapannya masing-masing metode tadi di rumah sakit masing-masing. Ya, Bu Indri mungkin bisa sharing untuk di Kelapa Dua gimana, Bu? Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja sendiri, kita menggunakan mix ya, Bu. Berbeda tergantung ruangannya. Kalau di ICU, kami menggunakan total patient care karena jumlah pasiennya sendiri masih sedikit dan pasien-pasiennya membutuhkan perawatan total. Dan untuk di IPD, kami menggunakan metode keperawatan yang tim, di mana pagi itu ada head nurse, kemudian head nurse, in charge dan PA, dilanjutkan siang dan malam ada in charge dan PA. Kira-kira kalau di rumah sakitnya Ibu Ika bagaimana Bu yang berjalan? Ya, kalau di rumah sakit kami sih, kami belum bisa menentukan salah satu, tapi kami memodifikasi karena memang ada keterbatasan sumber daya. Jadi modifikasi tim primer. Jadi dalam satu ruangan, kalau di IPD itu ada eh, perawat primernya, kemudian ada juga perawat asosiatnya. Jadi kalau dalam jumlah pasiennya misalnya ada banyak, ada dua tim pada saat berdinas. Tetapi jika jumlah pasiennya cukup bisa dipegang oleh satu tim, maka kita akan buat satu tim saja. Dengan tetap ada di pro primernya dinas pagi, kemudian kalau dinas sore itu akan didelegasikan ke Incas, dan dinas malam juga didelegasikan ke Incas. Dan besoknya akan di-overkan dari Incas dinas malam ke perawat primernya. Itu sih, Bu. Tapi kalau untuk ICU mungkin sama dengan Kelapa Dua, itu masih total pasien care karena memang eh, tergantung kasus pasien dan pasiennya juga kadang tidak banyak. Jadi kita menjadi satu-satu sih, satu perawat pegang satu pasien. Ibu, mungkin kalau di Bu Shannon bagaimana Bu di Silo?
Ya, Bu, saya di Ambon ya. Kalau untuk tadi penjelasan di ICU, mungkin kita sama, kita masih total care juga karena bed saya ada 5 untuk pasien ICU, masih tidak banyak dan walaupun full pun kita masih menggunakan pasien total care. Sedangkan kalau yang di IPD, ini juga kami mengarah ke tim sebenarnya. Kurang lebih kami sama seperti di Kelapa Dua, Ibu Indri tadi, bahwa satu shift itu di pagi ada satu head nurse, satu in charge, dan uh, 4 PA gitu ya. 4 PA ini dikondisikan untuk pasien, contohnya dalam satu ruangan ada 30 pasien gitu. Jadi kami membagi untuk tapi kami tidak menggunakan maksimal tim karena kalau tim kan berarti dia akan memberi asuhan kepada pasien yang sama di tim yang sama setiap harinya. Jadi kita akan membagi tim 1 dan 2, contohnya di bagian yang tadi bagi 2, lalu punya tim leader masing-masing, lalu akhirnya akan memberikan asuhan perawatan dengan pasien yang sama terus di sepanjang pelayanan. Namun di kami tidak, kami hanya menggunakan lebih ke in charge, kemudian dibagi PA-nya masing-masing adalah contohnya 6 sampai 5 pasien per masing-masing perawat. Namun tidak juga bisa kita katakan itu primary nursing karena primary nursing itu kan dia akan bertanggung jawab untuk satu pasien dari awal dia masuk sampai pulang. Nah, kalau ini kami tidak bisa, belum bisa memplot seperti itu karena keterbatasan tenaga, sehingga dia akan persif, akan ditentukan kebutuhannya, lalu ditentukan akan berbeda-beda perawat setiap hari untuk memegang pasien itu. Mungkin gambaran di Ambon seperti itu, Bu Indri Baik, dan Ibu. Ika. Mungkin ini kita sudah mendiskusikan penerapan di rumah sakit masing-masing. Mungkin Bu Ika bisa bantu kesimpulannya, Bu. Baik, saya akan menyimpulkan kalau dari diskusi kita, eh, memang sesuai dengan materi yang sudah kita baca sama-sama ya dari video Pak Yakobus, sebenarnya tidak ada satu model asuhan yang benar lebih yang lebih baik dari yang lain. Semua itu tentunya kriteria pemilihannya eh, tergantung pada beberapa elemen seperti tingkat ketergantungan pasien. Kita harus lihat di rumah sakit kita itu tingkat ketergantungan pasiennya bagaimana. Apakah lebih banyak total care-nya, apakah lebih banyak partial care-nya atau minimal care-nya. Kemudian juga kita harus pertimbangkan juga untuk costly efektifnya. Jadi misalnya kalau kita memaksakan satu metode, sementara sumber daya kita terbatas, itu akan memakan biaya yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian eh, dilihat lagi tentang kepuasan konsumennya. Dari beberapa model kira-kira yang mana yang kualitas asuhannya dan kepuasan konsumennya bisa diakomodir gitu. Nah, kemudian elemen jumlah dan kualitas pelaksanaan asuhan yang tadi seperti Ibu Senen sampaikan, kita memaksakan yang yang tim, tetapi jumlahnya harus banyak karena kan satu shift itu harus ada 2 atau 3 tim gitu ya Bu ya. Kemudian tentang kepuasan kerja perawat juga harus kita pertimbangkan. Apakah mereka self efikasi terhadap asuhan yang mereka lakukan sendiri. Misalnya nih, perawat kita itu rata-rata vokasi, tetapi ternyata kita memaksakan untuk primary nursing. Nah, apakah dia akan confidence untuk melakukan asuhan perawatan untuk prosesnya dari dia masuk sampai akhir. Nah, itu yang mungkin perlu juga dipertimbangkan karena di primary nursing juga memerlukan kolaborasi dengan PPA yang lain itu harus tinggi. Itu saja mungkin kesimpulannya Bu Indri. Baik, Ibu. Untuk itu langsung saja kita ke bagian penutup. Sebagai penutup, kelima model asuhan keperawatan menunjukkan fleksibilitas peran perawat dalam berbagai konteks, khususnya selama pasien dirawat di rumah sakit. Penerapan ini dapat disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kebutuhan pasien. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikut adalah referensi kami.